Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang ada di UKBM 3. UKBM 3 mempelajari tentang sistem produksi dan praktek produksi kerajinan. Ya, di sini kalian harus mempelajari materinya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan soalnya. Ya, bagi kalian yang sudah membaca materinya, dan sudah mengerjakan soalnya, mari kita bahas soal yang ada di UKBM 3. Ya. Soal yang pertama. Di Indonesia sudah banyak kerajinan tangan yang terkenal, bahkan mendunia. Setiap daerah di Indonesia memiliki keindahan tersendiri yang memperlihatkan kebudayaan masing-masing daerah. Karena itu, banyak sekali kerajinan tangan yang berasal dari Indonesia. Kerajinan yang berasal dari Indonesia dan menjadi ciri khas Indonesia kecuali A. Golok, B. Batik, C. Tenun, D. Batu akik, E. Guci. Nah, di sini karena di pertanyaannya ada kecuali, maka kalian harus mencari kerajinan yang bukan berasal dari Indonesia, yaitu Guci. Ya, karena Guci itu berasal dari Tiongkok atau Cina. 2. Bagi yang mengunjungi Sukabumi, jangan lupa untuk membeli dan melihat kerajinan khas yang dihasilkan oleh kota ini. Banyak sekali kerajinan unik seperti kerajinan tanduk, kayu, batu aji, bambu, meja dan kursi dari akar, kaca patri, logam, wayang golek, batik, dan lain-lain. Kerajinan berdasarkan kebutuhan lokal yang berlokasi di Kadu Dampit adalah kerajinan A. Batik, B. Wayang golek, C. Paralon bakar, D. Bambu, E. Logam. Nah, kalian di sini bisa berselancar di dunia maya mencari tahu tentang keberadaan kerajinan-kerajinan yang ada di Sukabumi. Ya, kalau kalian sudah mengetahuinya, kalian pasti akan menjawab bambu. Ya, bambu itu adalah salah satu kerajinan yang menjadi ciri khas di Kadu Dampit, selain karung goni. Ya. Terus yang ketiga, pembuatan kerajinan tangan dapat dilakukan oleh berbagai macam kalangan, baik yang muda hingga yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik yang pemula maupun yang telah profesional. Terkadang, membuat kerajinan tangan tidak perlu membutuhkan keahlian khusus. Bagi kita yang tidak bisa bergelut dengan dunia seni, kerajinan tangan pun dapat kita buat sendiri. Sebagai contoh, kita dapat memanfaatkan barang bekas untuk membuat kerajinan tangan tertentu. Faktanya, membuat kerajinan tangan sendiri menawarkan berbagai macam manfaat secara sederhana untuk pelakunya, antara lain kecuali. Ya, di sini yang dimintanya adalah permasalahan atau hal-hal yang mempunyai keuntungan atau manfaat untuk diri kita sendiri. Tapi di sini ada kecualinya, berarti yang manfaatnya untuk masyarakat luas. Ya, A. Mengisi waktu luang, B. Melatih kreativitas, C. Melatih kesabaran, D. Menghemat, E. Membawa nama baik Indonesia. Ya, pasti jawabannya adalah E, karena ini skalanya bukan untuk diri sendiri atau pribadi, tapi skalanya untuk nasional ya. 4. Bahan-bahan serat alam dapat diolah menjadi kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam, makram, dan merajut. Namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat lain yang dapat mengawetkan serat alam. Yang termasuk serat alam antara lain kecuali. Nah, di sini ada pilihannya A. Eceng gondok, B. Daun pisang, C. Pohon gebang, D. Rotan, E. Daun pandan. Nah, kalian harus tahu mana bahan-bahan yang dari serat alam ini yang bisa dipergunakan untuk kerajinan dan mana yang hanya bisa dijadikan sebagai
pembungkus. Nah, di sini yang biasa dijadikan pembungkus adalah daun pisang ya. Itu jawabannya. Nomor 5. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya, dan hewan lainnya. Jenis kulit yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan, kecuali, ini sudah jelas ya, ada di soalnya. A. Sapi, B. Kambing, C. Kerbau, D. Talas, E. Buaya. Ya, jawabannya adalah talas, karena bukan hewan ya. Nomor 6. Alat untuk pembuatan keramik antara lain A. Kayu bulat atau penggiling berguna untuk membuat lempengan. B. Meja putar berguna untuk membuat keramik bentuk lingkaran atau silinder. C. Tali pemotong berguna untuk memotong tanah liat atau mengambil keramik yang masih basah dari meja putar. D. Cetakan biasanya terbuat dari gips, bentuknya persis seperti model yang akan kita buat. E. Semua benar. Coba, dari yang materi sudah kalian baca, jawabannya adalah ya E, semua benar. Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan, atau pijat jari merupakan teknik pembentukan keramik tradisional yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris, merupakan pengertian dari A. Pilin, B. Slab, C. Putar, D. Cetak, E. Pijit tekan. Ya, dari materi yang sudah dibaca, jawabannya adalah slab ya. Terus nomor 8. Penting untuk dipahami bahwa karya yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan sebagai penunjang karya untuk tidak boleh karya utama tidak boleh mendominasi daripada karya utamanya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Kecuali A. Menjual produk, B. Melindungi produk, C. Membuat produk, D. Memudahkan penggunaan produk, E. Memperindah penampilan produk. Ya, di sini kalian cari yang fungsinya tidak ada hubungannya dengan produknya. Ya, jawabannya yaitu membeli produk. Karena tidak ada hubungannya dengan pengemasan produk ya. 9. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas yang disebut juga A. Brand, B. Material, C. Bentuk, D. Warna, E. Teks. Ya, di soal jawabannya sudah dimunculkan, yaitu brand. Ya. Nomor 10. Kemasan yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran, menampilkan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan disebut kemasan. A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Kombinasi, E. Pelengkap. Jawabannya adalah karena di sini ada kata kuncinya kemasan yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran. Berarti jawabannya A ya. Oke. Di sini kita sudah membahas 10 pertanyaan yang ada di UKBM 3. Nah, silahkan bagi kalian yang nilainya masih kurang untuk mengerjakan ulang di Google Classroom ya untuk remedialnya. Jawabannya kalian pelajari dari yang sudah ada di YouTube ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau kalian sudah melihat, silahkan tulis nama dan kelas kalian di komentar ya.
Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.